warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah. Rambutnya kayak Asya. Alhamdulillah, karena Pak Anong sudah datang, kita mulai. Pas loh Mbak Dian, pas Pak Anong teko, Mas Adis menyampaikan acara selanjutnya adalah acara inti takbir pada Ki Haji Anong Suroto. Amin. Padahal saya siap teko mak, Quran, barang kali. Ya masalah. Alhamdulillah. Padahal masalah ini umurnya hampir kodul hampir. Kira sama umurnya. Lebih, Kita. lebih 3. Masa sih? Enggak, 83. 38. Gak apa-apa, tak karep lah. Pokoknya seneng ya. Saya ini Pak Anong wis longgar, wis lurus pokoknya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makanya Mbak Dian juga kelihatan udah cerah gitu. Mbak Dian ini seumuran sama aku kali. Itu namanya. Berisi bulan. Apa masalah? Kalau itu susi bulan. Ah iya, wis tak karo. Alhamdulillah. Nah ini sambil nunggu Bublin ini, baru datang Bublin ini. Ayo, Pak polisinya pakai baju biru. Mbak Emma, R. Kenal R. Mas ini sudah dijemput Mas Zidan. Belum? Ayo. Di Denpasar apa di Banyuwangi? Mas Abkasul, tolong dipimpin teman-temannya, jangan membuli teman yang lain lah. Ya habis santri kalau saling membuli gitu. Ya dibully karena gemuk, dibully karena apa, jangan ya. Tunggu Bubrin, ditunggu Bubrin. Bawa lah apa? Sop kikil kan? Malaikat. Sop kepala kambing ya Pak Ismat. Oke. Alhamdulillah. Gini tuh loh. Ngasih ingat Mas Agus, zaman kemarin habis Isya tak tanya. Tadi udah makan? Mas Agus ini. Ingat ya? Teman jawab lauk apa? Lauk apa dulu? Tempe. Habis itu saya tanya Pak Heru, lauk apa tadi yang kemana Heru? Eseng-eseng kacang. Lihat apa Heru? Mana Bu Heru? Sama dia eseng-eseng kacang. Aman itu syukur wujud dia eseng-eseng kacang es lemai. Mari ngono tak takoni Mas Yuliadi. Emang lauk apa Mas Yuliadi? Kalau lauk pramuka. Apa pramuka ini? Ternyata tahu tempe. Mbak Ratna ya podo wae. Dia no tahu tempe. Mari ngono tanya Pak Subur. Pak Subur jawabannya mantep. Kulo mboten pakai lauk. Kulo sop mawon. Sopiat. Sop apa Mas? Tanya Pak Kepala Cabang, Pak Yid. Tahu apa Pak Yid? Tahu. Tempe. 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 Pak Budi tak rakoni apa doain? Apa Pak Budi lagi? Tempe. Coba Loh. Terus saya bilang gini Mbak Dian sama Mas Agus. Mas Agus, sampean dengan lauk tempe wae wis iso sholat jamaah Isya. Padahal sholat jamaah Isya sampai ku
derajatnya di depan Allah tinggi sekali, Bu. Hanya dengan bayar tempe, kan gitu. Sampean dibeli, bojo sampean beli tempe itu berapa? 3.000 kena sebisa keluarga itu. Loh, 3 biji 5.000. Masa 3 biji 5.000 malah sing ya malah sing sak biji iku irisan tipis-tipis ngono ae, terus kayak ono terigu. Aku sekalian pangan iku ya wis gelem dari 3.000 5.000 terus berarti sak lho piro? 1.600. Coba bayang. Aku zaman pakan 1.500 ya wis saweneng ya. Pokoknya sak piring itu aja dibagi ya. Biasanya aku sama kayak pirang jumlahnya beda gitu. 5 ya? Iya. Iya. Dia sama nanti dia lihat. Artinya gini Mas Ano, dengan energi yang diberikan Allah lewat tempe, nutrisi tempe tadi, yang harganya cuma 1.300 tadi, itu loh sampean sudah bisa mendapatkan tingkatan pahala derajat sholat jamaah isya. Padahal seandainya sampean karena tadi ya misalnya setelah sholat jamaah isya terus sampean mati wafat, swarga senang, husnul khotimah loh. Bayangkan, padahal gitu loh semua. Ada hadis sahihnya itu. Ada orang di depan jurang neraka, Bani. Kemudian ditanya sama Allah, udah mau diberongkokkan nih sama malaikat Zabaniyah, malaikat Malik ini. Udah mau diborongin. Ditanya, seandainya kamu punya harta sebesar gunung emas, apakah kamu mau menukarnya dengan keselamatan kamu tidak didorong ke neraka? Mau Gusti, gitu ya. Jangankan cuma sebesar gunung, selangit bumi pun akan saya tukar agar saya tidak masuk neraka. Tapi kata Allah, kamu bohong. Jangankan sebesar emas kamu mau nukar kalau di dunia. Wong kamu disuruh sholat jamaah aja kamu malas, padahal seandainya kamu sholat jamaah itu loh gak jadi didorong ke neraka. Artinya betapa sebenarnya kita itu diberi Allah kemudahan untuk mendapatkan nilai-nilai baik di hadapan Allah, tapi godaan untuk tidak baik itu loh lebih besar. Itu. Misalnya tadi testimoninya Pak Subur, ketika pertama kali ketemu saya malah justru yo makan jangan tangan kiri ya sambil duduk, itu kan sesuatu yang sangat apa ya, sejak kecil kita diajarin, tapi justru beliau dapatkan prakteknya di sini. Loh, suruh duduk pada saat makan itu bayar enggak? Enggak. Suruh makan dengan tangan kanan itu apa angel? Angel, karena bukan yaumiyah, bukan habitual action, bukan sesuatu yang sifatnya daily activity. Biasanya tangan kiwa ambek nah itu makanya. Nah yang demikian ini itu nikmat-nikmat yang sering kita abaikan. Gampang sekali. Sampean ngaji Pak Gun dari rumah ke sini, bukan hanya bensin sampean tetes itu yang dianggap sebagai jariah. Sampean tenaganya itu loh, apalagi dari penatih itu wow banget, pahalai wakil teman. Pol kita kan. Waduh bukan penatih. Ngetok no mobil teko gang penatih sok wangil. Iya kan? Lah iya ta? Wangil kok ngono. Ono balasane kabeh. Nah, tetapi kan memberangkatkan diri untuk budal itu loh. Jangankan sama saya bisa anak-anak itu loh. Dari situ ke sini tok loh. Terus lebih dekat lagi, ini kan tangganya anak laki-laki. Lebih dekat lagi.
Itu kalau nggak digerakkan Allah, ya males. Jadi tantangan itu bukan hanya sampai bodoh, Krogi juga begitu, anak-anak saya, para istri saya sama. Digoda hal yang sama, rasa males tadi itu Pak. Makanya ketika Pak Subur tadi sambil nangis, sambil berkata-kata menyatakan alhamdulillah aku dikasih sabar sampai hari ini. Pakai itu Pak Subur, karena sabar itu berat. Sabar itu nggak hanya di depan, beratnya itu sampai Mas Anom tadi Pak Subur kan testimoni, saya juga baru dengar ini bahwa ternyata mimpi bertemu dengan seorang yang berjubah putih yang ini bahkan sebelum ke SPMA mimpi diajak diimami sholat, nggak tahu itu wajahnya siapa, tapi setelah bersilaturahmi ke jamaah di situ ada foto Pak Guru, ternyata ini foto yang saya lihat di mimpi. Loh, lah mimpi kayak gitu bisa direkayasa? Mimpi kayak gitu masa kemudian bukan sebuah hidayah? Apalagi jika setelah mimpi seperti yang saya sampaikan, bedanya mimpi impen-impenan dengan mimpi hidayah adalah jika setelah mimpi itu ada perubahan baik. Dan ketika yang terjadi yang dilakukan oleh Pak Subur, dulu pakai celana pendek, sekarang sudah tahu nggak boleh lagi. Dulu hal simpel, dulu makan sambil berdiri jalan, sekarang sudah tahu. Dulu boro-boro jamaah, sholat aja males. Dulu boro-boro ngaji. Loh, lah perubahan sebaik itu kok. Gitu loh. Bukan hanya Pak Subur yang begitu. Dulu Pak Lemak kan juga sama, mimpinya hampir sama dengan itu. Itu mimpi hidayah, sesuatu yang tidak bisa direkayasa. Kira-kira sama percaya yang disampaikan Pak Subur tadi? Pak Subur kira-kira tadi mereka kasih mimpi itu enggak? Nah, mungkin lah. Buat apa Pak Subur? Pak Subur itu nggak kepengen dipuji, juga nggak sedang nyalon bupati, enggak. Ya tentu beliau punya kekurangan, tapi ya nah jadi yang kayak gini itu nggak bisa dibeli, nggak bisa dibeli juga nggak bisa direkayasa. Dan saya juga nggak nyuruh Pak Subur, siapa yang nyuruh tadi sambutan juga enggak. Nah, hal yang seperti ini ayo kita pakai untuk meneguhkan kita dalam perahu ini. Karena gagal atau berhasil itu rugi untungnya ya di kita masing-masing. Gitu. Tadi kan disampaikan Pak Subur sebelum ini juga ngaji kemana-mana, juga sudah dengar pengajian di mana-mana. Tapi mendapatkan praktek hal-hal yang simpel kayak tadi hanya di sini. Loh, saya tidak nyuruh Pak Subur ngomong gitu. Jadi waktu itu saya juga lupa loh Pak Subur negur sampean apa? Makan sambil berdiri atau sambil tangan kiri. Lalu kemarin pada saat acara pemakaman itu saya tahu ada beberapa kiai, beberapa ustadz yang makan sambil berdiri tangan kiri. Tapi saya yang nggak negur, bukan jamaah saya, juga bukan, nanti mesti tersinggung dia ahli kitab, tahu dalil, iya kan? Nah malah saya bisa negur Pak Subur karena Pak Subur saya lihat ya biasa orang awam, malah enak jadi kayak gitu. Jadi orang yang pintar dalil, pintar belum tentu selamat itu karena apa? Karena orang mau negur itu suka awang-awang. Lah kayak gitu yang rugi siapa? Yang beruntung Pak Subur karena wajahnya wajah wajah pelas. Nah iya kan. Ya, kalau misalnya Pak Subur itu waktu datang pada acara penghijauan itu, iya penanaman pohon. Ya Pak Subur pada saat itu acara penanaman pohon, terus dia pakai jubah, terus pakai apa ini? Sorban, kopiahan, terus pertama-tama dalil. Waalaikumsalam. Saya ya dia berdiri mungkin saya sungkan lah. Mau apa ini jelas Kiai Haji Subur Al-Ansori, Al-Qadiri, apa saja, Al-Nganjui. Iya dong. Apalagi misalnya sama tak tanya terus dulu ngaji di mana? Saya dulu ngaji ta'alim di sini.
Ya sungkan saya negor zaman. Tapi begitu zaman berpakaian sederhana, simpel, Tasibur makannya sambil tangan kanan, monggo sambil duduk, enak kan? Makanya sama jangan macak-macak sing alim. Bapak Yed barang ini. Terus enaknya ngene wae Pak Yed. Makanya jadi ya saya kemarin tuh disapa oleh para tokoh-tokoh agama di Taban. Tapi saya memang saya kan kalau disuruh hafal nama itu, kalau hafal wajah ya ini tokoh itu, tapi fokus glory. Nah kalau dengan sampean gini kan enak Mas Anong. Bion dengan sampean gini enak. Saya mau negur sampean juga enak. Saya berkali-kali semua sampean tak wanti-wanti betul. Kalau saya berani negur sampean berarti saya dan sampean itu sudah tidak akan dekat. Makanya satu di antara ciri nek sampean ambek saya sudah dekat. Iku nek aku gak sungkan negur sampean. Berarti sampean gak mutungan. Tapi nek sampean tak tegur terus mutung. Ya iki gare awang-awangan. Lah iya kan. Misalnya gini, sekarang saya negur Mas Anong. Anong gini sama ini. Oh, sama itu. Terus menisuk tak ngaji. Aku yang terus akhirnya mau negur Mas Andi. Mau jadi nih. Aku negur Mas Heru. Jangan itu gini. Terus Mas Heru mudun. Aku sesuk negur Mas Sobur ya takut. Begitu saya mulai takut negur sampean, maka kesalahan sama akan bertumpuk tuh, dan saya akan cenderung diam. Maka saya akan menjadi ustaz-ustaz seperti yang lain. Zaman makan sambil berdiri tak biarin, asalkan jadi kelompok saya. Zaman mau celana pendek, mau celana apa tak biarin, asalkan sampean tetap ngaji sama saya. Karena saya takut kehilangan sampean. Nah kalau kayak gitu akhirnya jamaah kita ini jamaah yang sifatnya itu hanya di luar, pupur saja. Tapi ketika sampean tak tegur, kemudian ada yang tetap bertahan, ada yang nggak bertahan, ya itulah seleksi alam. Ya Mas Gardi. Oh jangan Pak ya. Biarkan dia menikmati karunia Allah. Saya tadi malam live streaming Facebook itu pengen banget mencontohkan bahwa nasi bungkus yang 7.000 yang kemarin saya dibelikan itu. Siapa kemarin yang beli? Iya, enak itu. Kan cuma beli 2, Mbak Erna yang pesen katanya satu edam sama Mbak Rida. Saya lihat, ini cuma 2. Enak gini, wes yang satu kalian berdua, yang satu aku nggak bilang gitu. Akhirnya kita makan sepiring bertiga. Romantis. Ngono sing jere, aja dadi mantune Gus Glory. Gus Glory ku menterlantarkan orang tuane. Ada yang ngomong gitu. Sok tahunya begitu. Nanti mereka nggak tahu kita yang Mbak Dabu, Ibu Nayang. Itu loh, sama lihat artis yang kemarin baru cerai. Wih, bucinnya kalau dia di medsos. Ada gubernur juga kan? Yang kalau memperlihatkan betapa cintanya di medsos. Alah, tiba-tiba. Iya, jadi jangan dilihat kalau misalnya yang tidak kelihatan pernah foto bareng itu lalu jangan. Masih Pak Subur gak tahu foto. Kalau tahu betul. Kemarin di resepsi lah foto muter-muter itu baik. Takut sama katut enggak ya. Jadi itu. Nah, dari situ saya dapat satu pelajaran gini. Tadi malam saya juga sampaikan di Tabangan kemarin ya. Bedakan antara ketenangan dan kebahagiaan.
ketenangan dan kebahagiaan. Dalam surat Ar-Ra'd itu ada disebutkan, coba dibuka surat ayat 28, coba dibuka, yang tadi pagi saya sampaikan. Coba dibuka surat Ar-Ra'd ayat 28 ya. Enggak, ibu-ibu dibaca siapa? Nanti siapa? Atau ibu siapa? Ar-Ra'd ayat 28. Jadi di situ disebutkan alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Wong iman itu Mas Agus, tenange atiku dengan menyebut dan mengingat banyak asma Allah. Ala ilingo elu mubid dori yid anom kabe ilingo. Hanya dengan ingat Allah kamu hatinya tenang. Nah ini saya terangkan ya pelan-pelan sambil melirat-lirat IOJC. Sampean kalau mau nyari kebahagiaan di dunia nggak bakal ketemu. Kalaupun bahagia paling sebentar kok nanti. Misalnya bahagia sampean saiki ketika lapar apa? Makan. Ya, makan. Wes ketika makan mangan sing paling disenengi misalnya untuk apa Abu Nawas. Siapa sing ngambil dia ulang tahun? Kapan ulang tahun? Ulang tahun nang Abu Nawas misalnya atau nang mana? Wes makan kenyang sudah. Setelah kenyang sama kebahagiaan tadi itu hilang karena nanti sebentar lagi lapar lagi. Sama misalnya sampean untuk sawedi, terus karena larinya bukan kepada Allah, maka sampean nyari tempat rekreasi atau nongkrong tempat ekstasi, minum-minuman keras atau diskotik. Sampean di sana bahagia, iya. Ketika jedak-jeduk bahagia memang. Tapi setelah jedak-jeduk selesai, setelah pengaruh obat narkoba selesai, apa lagi? Sedih lagi. Maka Allah tidak menjanjikan sampean bahagia selamanya di sini, tidak bisa. Bahagia di sini selalu fluktuatif, naik turun terus pasti. Tapi Allah menjanjikan ketenangan. Ketenangan hati itu beda dengan kebahagiaan. Ketenangan itu membuat sampean ketika menghadapi bahagia maupun sedih itu tetap tenang. Itu maksudnya. Ketenangan itu akan membawa sampean menghadapi sukses atau gagal tetap tenang. Nah maka ketenangan inilah yang steady, yang istiqomah. Itu bedanya. Kalau bahagia sukses apa naik turun. Tapi kalau ketenangan ini sampean dapatkan dengan cara banyak mengingat Allah. Ini senjata untuk menghadapi semua persoalan yang kita hadapi. Sedih tetap tenang. Ketika bahagia gitu. Ketika bahagia dengan tatma'inul qulub tadi, sampean tidak kemudian hura-hura. Ketika sama sedang sedih, sampean tidak kemudian berputus asa. Gitu loh. Ketika gagal, sampean tidak kemudian motong berputus asa, enggak. Ketika sukses juga enggak kemudian ini loh, aku karena aku. Enggak, menepuk dada, enggak. Ketenangan akan mendrive sampean, akan nyetir sampean kepada apa? Ketika sukses merasa bahwa hadza min fadli rabbi, ini adalah karena karunia Allah. Ketika sampean gagal, sampean tetap tawakal tu alam Allah. Ketika sampean bahagia, sampean banyak justru ingat Allah. Kata Nabi Yusuf,
qad ataitani al-mulk. Sungguh Allah telah memberikan kerajaan ini. Padahal Nabi Yusuf itu merangkak karirnya dari bawah banget, dari seorang pelayan itu sampai ke pelayan kepala, sampai kepada bendahara, sampai kepada raja. Merangkak. Tapi Nabi Yusuf tidak pernah overclaim bahwa itu karena kesuksesan, kerajinan, strategi dia tidak. Beda dengan Fir'aun, Korun begitu dia kaya, dia mengatakan Adam ini karena aku, karena strategi bisnisku. Nah, ketenangan hati akan menjaga sampean di sana. Demikian pula ketika gagal, misalnya Nabi Yakub ditinggal pergi, hilang sama Nabi Yusuf, tetap fasobrun jamil. Ketika gagal pertandingan, tetap kesabaranlah yang paling utama. Jadi tawakal tu ala Allah, gitu kan? Karena fal yatawakkalul mutawakkil. Jadi kenapa kalau kebahagiaan itu nanti selamanya di sana mas, yang tadi dibilang Pak Syukur Pak Ye tadi 99% di akhirat, di sini tidak bisa. Aman. Nafsu seks misalnya sama suami istri, ya begitu aja, begitu sama sudah umur 60 ke atas udah males. Memang bujurnya perlu salon pas gitu. Udah males kan. Lu kayak iya kan? Ambubal. Nah, ini yang harus kita jaga. Kenapa? Ya karena ketenangan hati itu hanya satu-satunya jalan kita mendapatkan. Nah, sampean kalau tenang itu hanya bisa didapat dengan apa? Tadi, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan cara mengingat Allah lah kamu akan tenang. Itu betul. Jadi kalau misalnya sekarang Sabrina di pondok ngotot pengen pulang ya, pengen mondok di sini ya, pengen nggak di sana. Lalu Bibli nyampaikan, nak di sana aja. Tapi harus ditanamkan ketenangan supaya tetap dia bisa sabar itu. Apa ya, suruh mengulangi lagi. Misalnya dia sudah mengamalkan sirit 100 ribu, suruh ulangi lagi. Karena hanya dengan gitu bisa tenang itu. Mas Denny misalnya duit di otok-otok biar di Fitri kan juga pengen, ya kan, pengen balik. Pak Yin juga gitu, sekarang digoda sama anaknya. Terus caranya harus dengan cara itu. Sampean sendiri juga berdoa biar ketenangan hati itu turun, sama doakan juga anak-anaknya itu. Loh sama loh Pak Yin. Iya Mas Denny, saya juga anak-anak saya, wih, diwangi dongo, diwangi poso, dirakat, diwangi sembarang kali kan. Jadi kan sampai kali kan. Ya Mas Agus, jangan Mas Agus kepengen, yuk kerja biar Bapak ini menjadi anak yang soleh. Terus pertama, ya apa caranya hatinya tenang. Tenang itu satu diantaranya adalah sabar menunggu janji Allah, tidak terpesona terhadap gemerlap ini. Kan orang dengan gemerlap ini kan artinya akhirnya galau kan. Wah, aku belum punya iPhone Pro Max, aku baru Pro Max dan antimu. Saya kira Pro Max itu obat sakit perut bukan. Pro Max itu apa itu? iPhone, Vivo, apa lagi? Wah, HP itu saya enak, saya kena kayak nelpon baru ngelak ini, kok ngelak ya? Biasanya di depan suaminya atau ayahnya. Gitu. Nah, jarangnya wong lanang bojomu kan ya tersinggung. Wah, aku masuk gak iso kok nolak. Ya anaknya juga begitu. Bapaknya kan dia anak situ masuk nggak bisa belikan. Padahal sedekahnya kurang. Nah,
galaunya anak, istri, suami atau kerabat karena melihat gemerlap ini, obatnya ya hanya bisa dengan menenangkan mereka. Maka jangan berburu kebahagiaan, tapi berburulah ketenangan. Itu. Karena kalau sama berburu kebahagiaan, sama nggak akan dapat. Karena bahagianya sampean yang punya uang 1 juta dengan bahagianya orang yang punya uang 10 juta beda. Konon ada beberapa artis yang dijuluki princess. Kalau saya sebut jenenge, itu katanya uang belanja dari suaminya itu 3 miliar per bulan. Saya percaya Mas, percaya. Komisaris yang sekarang berburu jabatan itu gajinya minimal 9 bulan nggak ngapa-ngapain, 9 miliar per bulan nggak ngapa-ngapain. 3 miliar per bulan uang jajan dia, uang jajan itu di luar semuanya sudah di pembantu di luar itu cukup sama dia, nggak cukup. Uang baru hidup beda, harus hidup kan? Ini lah hidup ini. Ini bulu mata masangnya di Prancis, gitu loh. Perawatan dagu di Korea, gitu loh. Kuping kiwo di New York, kuping tengen do Pamogan. Mono maksudnya ini. Jadi maka kebahagiaannya si ini tadi beda dengan kebahagiaan sampean yang blonjoe mek film. Mosok sama yo Pak, yo mentolo Pak, yo mosok 50.000 temen. Duit enggak pernah dibelanja loh. Ya dhek sini kau duit. Malah sampai sing jaluk. Oh, sampean niku. Maka kalau sama nunggu itu sama nggak akan dapat, salah. Nggak akan dapat. Allah tahu itu, maka sampean yang dijanjikan Allah Pak, ketenangan hati itu kalau sama dapat. Maka Wa'id, kalau sama dapat ketenangan nanti ini, kalau Pak Anom ternyata dapat ketika mau nanam bunga di depan rumahnya, dapat inten, mau dijual harganya 9 miliar. Kalau hati sama tenang, sama dapat 9 miliar, tenang aja, santai aja. Dapat 9 miliar tenang, nggak bilang badia. Sama tenang, nggak kok terus dapat 9 miliar langsung apa? Lucu dibuat, dirongsok gitu. Enak tuh sih. Tidak ada Mas Budi gak cukup. Datang dengan apa? Gak usah gitu, santai aja. Sekarang dapat 9 miliar, boleh nggak? Siapa nggak boleh? Misalnya karena usaha kalau dapat silahkan. Tapi jangan tetap tenang, steady gitu. Santai, tetap gini dengan rambut putihnya, nggak disemir, enggak, tetap datang ngaji ya tetap santai, nyoko Mas Heru ya santai, nggak ada perubahan sikap, nggak ada. Meskipun zaman waktu itu karena pekerjaan sampean dapat santai, ya tetap santai. Dian, Luxio ini gak cukup untuk kita. Oh cukup Mas, boleh ke Aron yang bisa ini. Coba kalau tahu ada 9 miliar di rekening dia, Luxio cukup Mas, ibadah itu harus dingin. Nah itu ya berarti nggak tenang Nabi. Demikian pula ketika Mas Anom misalnya hari ini bengkel sawat, ramri nggak ono ketenangan hati saya mah gak langsung muring-muring. Ini lagi kayak rumput gini guys. Nggak gitu, tetap tenang. Sholat ya tetap. Kalau nggak gitu, Hanam, sampean ketika diuji tidak ada pelanggan belas, sholat duhur ya, Gusti Allah, Gusti Allah berkali-kali saya tetap ngini. Gitu jadinya. Demikian pula ketika misalnya dapat banyak gitu, lupa sama Allah. Maka tenangan itu. Ala bidzikrillahi tatma'innul. Zaman tak ajak malam Jumat, wiridan baru. Itu hanya sebagai ngajari saja, membiasakan. Harusnya zaman tiap malam di rumah begitu.
supaya apa? Terisi hati kita dengan tadi itu bidik bilang lah kok akeh Gus lho perintah Quran saya nggak berdasarkan mimpi itu. Quran itu jelas a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran Quran. Nah, ada yang saya dapatkan berdasarkan mimpi. Malah Pak Sumpur tadi lewat mimpi yang saya juga percaya. Saya pernah bilang, Pak Yud, ini berdasarkan mimpi saya, sana harus menuju ke timur. Di sana ada kain lawon. Nah, ada tadi. Tahu kain lawon? Kain lawon itu kain kafan. Apa namanya? Kalau saya mau jadi dukun, Pak. Terus itu ya. Nah, jadi yang kita cari apa? Ketenangan. Kenapa? Karena toh di akhir nanti yang dipanggil Allah terakhir pertama itu siapa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kenapa di situ pakai dhamir anti? Karena mutmainnatun gitu. Makanya bukan ya ayyuha tapi ya ayyatuhan nafsul. Menurut yang ngerti ya aku. Kira-kira ngerti aku sama ngerti ya. Itu jadi yang dipanggil nanti itu bukan orang yang pintar kitab, bukan, tapi siapa? Hati yang bukan orang yang banyak dalil, bukan. Meski Gus Dori misalnya pintar dalil gini, tapi kalau ternyata dalam catatan Allah hati saya itu belum mutmainnul qulub, ya nggak akan dipanggil, gitu. Makanya sama tak ajak untuk muhasabah bareng-bareng, refleksi bareng-bareng selalu. Kemarin cerita Bu Murni itu Pak Agus itu dalam beberapa hari terakhir itu bilang sama Bu Murni, Bu, menawa sewaktu-waktu kita satu di antara kita ada yang dipanggil, tolong ayo kita saling ikhlas ya. Jadi sudah pesan sama Bu Murni itu. Jadi kalau sewaktu-waktu satu di antara kita ada yang dipanggil, ayo kita saling ikhlas. Loh Pak Agus malamnya masih ngaji sama saya, paginya juga masih ngaji subuh. Tetapi pagi saya dikabari lagi jamaah Lampung Masjidan namanya, yang wakil pembangunan Masjidul Qur'an wafat. Nggak apa-apain. Ya habis ngaji katanya kena angin duduk, nggak apa-apain. Nggak sakit, nggak apa. Apa terjadi? Jam 5 tadi. Nah, dengan banyaknya orang mati mendadak dulu, kita itu sudah tidak lagi waktunya belek ke kanan belek kemari. Sudah waktunya steady istiqomah di satu pilihan. Dengan segala plus minusnya, ayo jalan baru. Loh bener, nggak sakit nggak apa Bang Bim. Yang namanya masjidan tadi. Sama Pak Agus memang punya riwayat dulu gejala stroke ya, tapi sudah mulai sembuh. Nah kemarin dia dalam kondisi sehat walafiat. Katanya habis makan apa gitu, terus kayak kelihatan pusing gitu. Habis dikerokin, diblotong air hangat itu, enak sudah. Bisa ke kamar sebentar Bu, ke kamar terus dibangunin dan ada. Ke rumah sakit sudah. Sama dengan Mbak Budi dulu kan, almarhum. Kan habis Jumatan begini, ya kan? Mau Jumatan sehat, ngoceng boleh pulang sehat. Yang saya dikabari dulu barusan. Jadi juga habis makan minum es, pulang dipanggil Allah. Nah, kapanpun kita dipanggil Allah, enak dalam keadaan apa? Dalam keadaan beribadah, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan hati yang tenang. Bukan dalam keadaan hati yang pengen itu, pengen ini, aduh kali-kali. Itu namanya mati penasaran. Tapi kalau hati kita sudah kita tata,
whenever, kapanpun Allah memanggil kita, kita dalam keadaan tenang. Pak Agus sendiri juga nggak nyangka kalau hari ini sudah bertemu malaikat mungkar nakir. Semua orang nggak ada yang nyangka. Ya kayak sampean dan saya gini. Nah siapa yang tahu kalau nanti misalnya sampean pulang lalu dipanggil Allah? Paling kita kan hanya bisa berucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gitu. Oke, jadi semuanya, oke, Pak Ismail, Pak Gun, semuanya kesulitan juga banyak kekurangan. Makanya itu kan tiap hari muhasabah terus, enggak ada tugas keinginan saya itu menipu sampean, membangun sistem kebohongan, enggak ada, ya Allah. Jadi zaman mudah-mudahan tidak termakan oleh suudon itu tidak ada, Mas Budi. Saya yang pengen ngajak sampean ke arah kebohongan, ke arah tidak ada. Yes. Jadi hanya ini kata Nabi Muhammad, guru katakanlah Muhammad kepada mereka, ad'u ilallah, aku hanya mengajak kamu kepada Allah. Ya, jadi numpak mobil apik ya wis menika. Apa maneh Mbak Erna Mbak Ida tak tawari mobil apik, gak sama aja kadang-kadang. Gak ngerti mereka ini. Suspensi gak ngerti. Yo. Suspensi enak, baik gak enak gak ngerti. Mobil sing paling enak menurut mereka itu Luxio kan. Saya bersyukur tidak neko-neko sudah tidak ada. Itu Pak ya. Alhamdulillah. Itu aja ngobrol-ngobrol kita pada siang hari ini. Jadi carilah apa? Kebahagiaan insya Allah kita dapatkan nanti. Yang tidak pernah di dalam surat Al-Baqarah sebutkan wanaza'a min hilin, dan kami angkat dari hatinya mbak-mbak ibu-ibu ini segala macam dendam dan kesedihan. Tidak ada di sana sudah. Mereka di sana itu sudah disebut fi syuhuling fa'in. Kan? Dalam surat apa? Dalam surat Yasin. Sama baca surat Yasin tapi gak ngerti kadang-kadang. Fi syuhuling fa'in. Syuhul itu sibuk, fa'in itu senang. Jadi sibuknya di sana itu sibuk. Nah, saya baca ayat semua loh ya tadi. Nggak ada yang itu karena ayat semua. Perintah untuk pikir banyak tadi ayat itu. Quran bukan hadis apalagi qaul. Demikian pula fi syughulin faqir dan hum wa azwajum fi dilalin alal araiki muttaqin. Hum mereka wa azwajum dan buju-buju mereka. Coba bayangkan Mas Andi sambil dengan Bu Andi, dengan Hafid, dengan Rozi, kemudian ala sururin mutaqabilin, di atas dipan-dipan saling berhadapan. Tidak ada lagi kesedihan, tidak ada tanggungan kontraan, tidak ada. Apa coba yang lebih bahagia dari itu? Benar ya Pak? Iya Pak ya. Kalau dalam surat Al-Baqarah 24 itu mereka masuk ke surga bersama anaknya, istrinya, suaminya, kakeknya. Ya Allah. Ya. Jadi ke sana Mas Anom. Tapi perintahnya gini Mas Anom. Ku angkusakum wa ahlikum naro. Selamatkan dirimu dan keluargamu. Logikanya pertama selamatkan dirimu dulu. Kalau bisa bersama keluargamu. Tapi kalau nggak bisa, ya minimal kamu. Jangan kamu takut tidak selamat sekolah. Jangan. Karena apa? Quran lagi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ji'tumuna furada. Kamu nanti surat Al-Kahfi. Kamu nanti wahai Juliadi, wahai Agus semuanya akan datang kepadamu furada, dewe-dewe. Sendiri. Pak Gun juga menghadap Allah sendiri, Bugun menghadap sendiri, Rizki menghadap sendiri, Puri menghadap sendiri.
Pak pun akan mempertanggungjawabkan amal ibadahnya sendiri. Dukun juga sendiri berpisah, lahun latu wala syafa'ah. Tidak ada perkalian. Lah, maka kita bisa mengajak ya sekarang. Kalau bisa diajak anak istri suami. Kalau nggak bisa, selamat awak salam dewi. Jangan sampai karena nuruti anak bojo sampai tidak selamat, ojo sampai. Makanya di masa Nabi Pak Budi itu banyak yang kemudian nggak mau hijrah ditinggal. Aku boleh selamat awak kulit gelem tak jak. Kalau nggak mau ya ngapunten. Itu. Maka Nabi Nuh ini dari umika. Aku berlepas diri dari kamu wahai anakku. Nabi Ibrahim juga ngomong gitu ke bapaknya, aku berlepas diri dari engkau bapak. Nabi Lut berlepas diri dari istrinya. Nabi Nuh berlepas diri dari istrinya. Di dunia, kenapa? Karena ingin menyelamatkan diriku. Maka ketika berdoa kepada Allah, ya Allah selamatkan itu anakku, kata Allah, dia bukan anakmu, dia nggak tahu sama Allah. Maka Nabi Nuh kemudian, ya Allah aku berlindung dari apa yang kuminta yang aku tidak tahu. Gitu. Jadi pertama selamatkan diri. Kalau bisa anak, suami, istri, kerabat, jejak selamat. Kalau tidak bisa, ya kita yang harus selamat dulu. Sendiri loh, sendiri, nanti sendiri. Itu yang kadang tidak disadari. Makanya saya selalu senang kalau sampean bahkan yang kecil-kecil pun diajak ngaji bareng, minimal tertanam. Meskipun mereka kayak nggak dengar, insya Allah dengar. Biarin sambil ngantuk-ngantuk nggak apa-apa. Itu tertanam. Ya mana kaya. Pasti Mbak Nafa nanti ingat. Oh Gus Dur dulu pernah ngomong gini, itu pasti ingat. Entah nanti 2045, jadi masih berapa tahun lagi? Nah 20 tahun lagi Mbak Nafa sudah punya anak 3. Lah ya sekarang Mbak Nafa berapa umurnya? 12, nah 20 tahun sudah 32. Udah. Maka yang diajarkan Mbak Nafa kepada anak-anaknya ya mudah-mudahan yang sekarang bertahan. Tapi kalau kemudian yang sekarang didengerinnya velocity apa, ya itu yang ditanamkan ke anak. Kamu nggak ngerti? Aku ngerti. Ngikuti anak-anak muda nggak jelas itu. Tahu apa itu? Velocity aja. Coba ikuti saya. Sama ini gak ngerti. Supaya apa? Sama ini pun ngerti. Orang-orang itu sama ini sudah gak gitu loh. Kalau dulu kalau nggak tak beritahu apa mana apa kan nggak ngerti lah. Ternyata wajarkan berzina. Apa lu sahu mata sentil. Tentang uang puasih. Lagunya enak tapi itu ternyata ajarkan nggak jelas itu. Gitu. Nah, jadi lagi-lagi ayo diajarkan pada diri kita, keluarga kita, udah banyak berpikir kepada Allah. Makanya resep yang diberikan Pak Guru pertama apa? Kuat-kuatkanlah berdoa, sedang apapun dimanapun, terutama tengah malam, bangun, tahan. Dua-duanya ada balik. Dalam surat Al-Baqarah, kuat-kuat banyak berdoa di krom kafiro. Kemudian tengah malam bangun tahajud, surat Al-Isra. Jadi apa yang disampaikan Pak Guru dan Pak Guru itu bukan kok bikin-bikinan sendiri, tidak ada. Semuanya dari Allah. Jadi saya miris gitu. Ada yang berdoa, ya Allah terangkanlah bahwa Isra itu batil, maka biarkan aku menjauh dari itu. Kok sampai gitu, kasihan. Iya. Jadi dari cerita kalau masih 2 pekan lalu ya Pak Leman yang cerita tentang mimpinya bertemu Pak Guru, sekarang ada Pak Subur begitu. Itu sesuatu yang menurut saya di dalam hadis sahih disebutkan mimpi orang beriman itu adalah petunjuk atau hidayah. Ya, saya rasa itu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tidak apa-apa. Apa bukan? Waalaikumsalam. Pakai ini bukan biar yang lagi dengar ini. Oke, juga malam.
Ngeremak malah. Besok ada tanggal 18 itu ada orang Australia mau, nggak cukup nyebaran. Ada orang Australia mau syahadat di sini. 11 April besok. Mei maksud saya Mei. Minta disyahadatkan di sini, sekalian minta dinikahkan. Tapi saya tanggal 18 ada agenda di Jawa Tengah. Nah maka gimana siapa yang nanti mengangkat Pak Nom? Pak Nom bisa gantikan saya? Angkat aja. Oh, silakan Bu. Waalaikumsalam. Mohon maaf, izin tadi Bu Gori menyampaikan yang awal tadi bahwa setiap gerakan kita itu digerakkan oleh Allah. Setiap gerakan di Allah. Contoh tadi seperti Mbak Dian dari rumahnya atau Pak Du dari Kartapura itu alhamdulillah karena Allah menggerakkan hati kita. Karena yang mau saya sampaikan, apakah selamat tidaknya seseorang itu juga takdir yang ditulis Allah ketika kita lahir. Oke. Ya, jadi coba ayat dibuka buku di bawa Qurannya Bu. Oke. Dibuka di surat Ar-Ra'd juga, masih di surat Ar-Ra'd ayat 11 ulun. Ar-Ra'd ayat 11. Enggak dibaca bukan? Jawaban dari pertanyaan buku di situ, enggak di surat Ar-Ra'd ayat 11. Nah, itu. Jadi sebenarnya manusia itu sudah dijata. Itu yang pertama. Jadi tidak ada yang bisa merubah nasib dia kecuali dia merubahnya nasibnya sendiri. Pertama gini, yang perlu dipahami dari takdir. Tidak ada satupun orang yang tahu takdir Allah. Tidak ada. Jadi catatan apakah orang ini jadi buruk atau jelek, tidak ada yang tahu. Berarti takdir itu akan selalu menjadi misteri. Maka gimana supaya tidak menjadi misteri? Allah memberikan kita hak untuk merubah nasib kita. Supaya apa? Bersesuaian dengan takdir baik. Maka di situ disebutkan, kalau tadi misalnya Mas Anom atau Pak Gun, tadi misalnya, kemudian menuruti hati untuk malas tidak berangkat, berarti dia menjadi takdirnya buruk. Tapi karena tadi itu melawan nafsunya sendiri untuk tetap berangkat, maka dia yang disebut di sini dia yughayyiru ma bi anfusihim. Dia merubah nasibnya yang jadi awalnya harusnya malas jadi malas. Nah, terkait dengan itu, Allah memberi dua jalan. Kamu mau jadi takdir baik atau takdir buruk, itu Allah sudah memberikan jalan. Wa hadainahun najdain. Jadi wa hadainahun najdain itu artinya, coba dilihat buku di surat Al-Balad ayat 10. Surat Al-Balad ayat 10. Ya, ketemu? Al-Balad. Ya, di 30 itu. Nanti ayat 10 sampai ayat 13 sampai 14 itu. Tapi diawali dari surat Al-Balad ayat 10. Monggo.
Jika itu sendiri yang akan menentukan jalan hidupnya. Apakah memilih jalan kesesatan atau kebenaran? Nah, di surat ayat 11 begitu. Nah, kemudian di ayat selanjutnya itu jelas. Kalau itu ada naun tadi. Maka di ayat 10 kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan kebaikan. Ayat 11, falak tahamal akobah, tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Dari Penate ke sini, dari Kertapura ke sini, itu kan mendaki dan sukar. Enaknya di rumah apa? Iya kan? Enaknya ada apa lah kok? Tidur-tiduran, ambek ngopi, ambek apa Mas Ano? Jus. Oh, ngono iku jenenge jus to. Jus jarum super. Nah, sing paling enak iku Mas Ano. Tapi sampean lawan mendaki lagi sukar. Fatahamal akobah. Nah, ini loh yang disebut sama Allah tidak bisa merubah nasibnya kecuali dirinya. Jadi gak ada yang tahu takdir Allah. Tapi Anda diberikan kesempatan oleh Allah untuk merubah nasib kamu. Diberikan free will namanya. Kebebasan untuk memilih. Tapi kebanyakan orang nggak milih. Orang malah memilih. Makanya di bawah itu. Orang kalau mau memilih, di situ disebut ada ashabul maimanah, ada ashabul masy'amah. Ada orang golongan kiri, ada golongan kanan. Yang golongan kiri Mas, itu sesuai nafsu, enak, jalannya nurun, sesuai nafsu, asalkan ikut arus umum, enak, nggak ada perlawanan. Tapi itu menuju murka, takdir buruk. Tapi kamu kalau memilih yang kanan, mendaki sukar, sulit, memberi makan orang miskin, ngaji pada saat kita enak, sulit. Tapi itu menuju ridho. Padahal nanti yang dipanggil itu ya iya Tuhan nasul mutmainah iji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jiwa yang ridho dan diridhoi. Itu yang jalan kanan. Jadi memang tidak sesuai nafsu. Itu. Nah, maka Bun, dari dua ayat tadi, baik surat Al-Balad maupun surat Ar-Ra'd tadi, kita bisa mendefinisikan takdir itu sebagai sesuatu rahasia Allah. Tapi memang fala yaqtu 'alaika inna la yadul man walaika la yadzuman hari. Tidak ada orang bisa sesat kalau Allah sudah memberikan hidayah. Tapi sebaliknya, kalau sudah Allah memang saking berarti orangnya berbal nggak bisa dia sudah, kalau sesat ya sudah nggak bisa diberikan hidayah. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW pun berdakwah kepada orang pamannya yang paling dicintai berkali-kali. Jawab Allah apa? Innaka la tahdi man ahbabta. Engkau Muhammad tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang paling kau cintai. Quran itu bukan lagi hadis. Jadi makanya sampean ketika diberikan Allah hidayah dan kemauan seperti ini disyukuri. Ada satu ayat lagi tuh. Kalau seseorang itu belum dibukakan hatinya kepada kebenaran, menjalani kebenaran itu ka'annama yas'adu fis sama. Dia seperti beratnya itu seperti naik ke langit, berat. Tapi kalau sudah yasrah sadrahu, kalau sudah dilapangkan dadanya, Penatih maupun Kertapura ya tetap enak lagi, jangan maju. Itu jadi jelas ya. Lagi? Oke, saya rasa cukup kajian kita pada pagi hari ini. Tetap semangat, alhamdulillah kita diberikan Allah kesempatan untuk ngaji bareng. Ya. Doakan saya biar tidak nutung, saya juga mendoakan sampean biar tidak. Jadi bareng-bareng sampai nanti garis finish dipanggil Allah dalam keadaan radiyatan fadkhuli fi ibadi wadkhuli Allahumma sholli wa sallim Allahumma fil mu'minina wal muslimina Allahumma qina ta'ala wa barik lana fi ma ataytana min syarri ma qadayta innaka taqdi wa Allahumma ta'ala wa la wa la wa la
Rabbana wa ta'ala ma la taqata lana bihi wa qina Allahumma fa'alna min Rabbi a'udzubika min hamazati syaitan wa min syarri hasidin Rabbana ja'alna muslimin wa mu'minin Mu'minina wa rahmatan anzil 'alaina rahmatan min indika Allahumma ighfir lana sabran sabiqina wa tawajjalna lakum min hadina Allahumma fatih samawati wal ardi alimul ghaibi wa syahadati rabbil alamin A'udzu billahi min syaitanir rajim wa a'udzu billahi Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqin Innaka sami'un 'alim wa lam tujid wa lam tasmi' min ba'di ma qad Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kemarin belum takziah